Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan dihitung dengan tujuan untuk mengetahui total keseluruhan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Juga di perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan saat memproduksi barang. Dan untuk menentukan antara lain harga jual produk, menghitung laba rugi perusahaan dari penjualan produk, dan melihat realistis atau tidaknya biaya produksi yang diterapkan. Untuk menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, menghitung bahan baku dan biaya produksi. Jadi dalam hal ini kita akan menghitung pemakaian bahan baku dan biaya produksi dalam satu periode perhitungan laporan laba rugi. Kita hitung persediaan awal bahan baku, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku selama periode yang kita hitung. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Ditambah upah buruh atau upah tenaga kerja, ditambah biaya overhead pabrik. Dari sini kita dapat total biaya produksi. Setelah itu, langkah kedua adalah menghitung barang dalam proses. Barang yang tersedia di pabrik yang masih dalam proses. Dihitung persediaan awal barang dalam proses, kemudian ditambah dengan biaya produksi tadi di langkah pertama, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses, akan didapatkan harga pokok produksi. Setelah itu, pada langkah terakhir kita menghitung barang jadi, stok yang sudah jadi, yang siap dijual, kita hitung persediaan awal barang jadi, kemudian ditambah dengan harga pokok produksi yang telah dihitung pada poin kedua tadi, dan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Didapatkan harga pokok penjualan. Itulah 3 langkah dalam menghitung harga pokok penjualan dari penjualan barang yang telah dilakukan atau dari barang yang terjual yang telah dilakukan dalam satu periode laporan laba rugi. Menghitung bahan baku dan biaya produksi. Misalnya, persediaan awal bahan baku 1 Januari 2019 sebesar Rp150 juta. Pembelian bersih bahan baku selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019 Rp350 juta. Maka bahan baku yang tersedia dipakai sebesar Rp500 juta. Persediaan akhir bahan baku 31 Desember 2019 sebesar Rp100 juta, sehingga harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi sebesar Rp400 juta. Jadi Rp500 juta dikurangi Rp100 juta. Biaya produksi tenaga kerja langsung Rp350 juta dan
biaya produksi tidak langsung atau manufacture overhead cost, misalnya bahan penolong, bahan pembantu sebesar 30 juta rupiah, biaya tenaga kerja tidak langsung 75 juta rupiah, biaya listrik, telepon, air untuk pabrik 40 juta rupiah, biaya pemeliharaan mesin pabrik 55 juta rupiah, biaya penyusutan gedung dan mesin. Jadi dalam perhitungan harga pokok penjualan untuk usaha manufaktur, biaya penyusutan gedung dan mesin dimasukkan ke dalam harga atau biaya produksi. Biaya pabrik lainnya misalnya 15 juta, sehingga total biaya produksi tidak langsung atau manufaktur overhead cost sebesar 250 juta rupiah. Jadi total biaya produksi didapatkan sebesar 400 juta rupiah ditambah 350 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah, totalnya adalah 1 miliar rupiah. Jadi total biaya produksi sebesar 1 miliar rupiah dalam periode ini. Selanjutnya kita menghitung harga pokok produksi barang dalam proses. Misalnya persediaan awal barang dalam proses 1 Januari 2019 sebesar 50 juta rupiah, dan total biaya produksi yang kita hitung tadi sebesar 1 miliar, dan persediaan akhir barang dalam proses 31 Desember 2019 sebesar 150 juta rupiah, maka harga pokok produksi didapatkan sebesar 50 juta rupiah, persediaan awal ditambah total biaya produksi 1 miliar, dikurangi 150 juta rupiah persediaan akhir barang dalam proses. Jadi harga pokok produksi sebesar 900 juta rupiah. Setelah itu kita menghitung harga pokok penjualan dengan melihat barang jadi. Misalnya persediaan awal barang jadi 1 Januari 2019 sebesar 200 juta rupiah. Harga pokok produksi tadi 900 juta rupiah. Barang tersedia dijual adalah sebesar 200 juta ditambah 900 juta rupiah. Total adalah 1,1 miliar rupiah. Persediaan akhir barang jadi 31 Desember 2019 menjadi faktor pengurang sebesar 300 juta rupiah. Dengan demikian, harga pokok penjualan didapatkan sebesar 200 juta rupiah ditambah 900 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 300 juta rupiah. Harga pokok penjualan sebesar 800 juta rupiah. Dalam contoh ini, harga pokok penjualan dari total barang terjual didapatkan sebesar 800 juta rupiah. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.